Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan 3 cara: pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Penyusutan arsip penting dilakukan karena dapat menghemat penggunaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip, mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja, memudahkan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan, dan menjamin penyelamatan arsip bernilai guna permanen sebagai bentuk pertanggungjawaban nasional. Dalam penyusutan arsip memerlukan 2 sarana. Pertama, daftar arsip. Sarana ini terutama digunakan untuk arsip yang dalam keadaan kacau dan perlu direkonstruksi ulang. Hasilnya berupa daftar arsip usul musnah, usul serah, dan simpan sementara. Kedua, jadwal retensi arsip atau JRA. Jadwal ini menjadi panduan utama dalam menentukan jangka waktu penyimpanan arsip. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip melalui 4 tahapan. Tahap pertama adalah penyeleksian arsip inaktif. Proses ini dilakukan berdasarkan JRA dengan memeriksa kolom retensi aktif. Jika retensi aktif habis, arsip dianggap inaktif karena frekuensi penggunaannya menurun. Tahap kedua adalah penataan arsip inaktif. Penataan dilakukan berdasarkan 2 asas penting, yaitu asas asal-usul atau provenance, untuk memastikan arsip dikelola sesuai penciptanya, tanpa bercampur dengan arsip dari pencipta lain, agar tetap terkait dengan konteks penciptaannya. Dan asas aturan asli atau original order, untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai pengaturan aslinya saat masih digunakan oleh penciptanya. Penataan arsip inaktif pada unit kerja yang melaksanakan fungsi unit pengolah dilakukan melalui pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi, dan penyusunan daftar arsip inaktif. Untuk arsip yang dipindahkan ke dalam box, kita perlu menata folder arsip sesuai nomor urut daftar, menyimpan folder ke dalam box, dan memberi label box dengan nomor box, unit pengolah, nomor arsip, dan tahun penciptaan. Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif menjadi tanggung jawab pemimpin unit kerja yang melaksanakan fungsi unit pengolah. Tahap ketiga adalah pembuatan daftar arsip inaktif. Daftar ini harus disusun oleh pencipta arsip dan ditandatangani oleh pemimpin unit kerja. Daftar tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi tentang pencipta arsip, unit kerja, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah arsip, serta keterangan terkait. Tahap keempat adalah pembuatan berita acara pemindahan arsip. Berita acara ini sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip, pelaksana, dan penandatanganan oleh pimpinan unit kerja terkait. Tahapan kedua dalam penyusutan arsip adalah pemusnahan arsip. Prosedur ini dilaksanakan oleh pencipta arsip melalui 4 tahapan. Pertama, pembentukan panitia penilai arsip. Panitia ini ditetapkan oleh pemimpin pencipta arsip dengan jumlah anggota ganjil. Panitia sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota, pimpinan unit pengolah sebagai anggota, dan arsiparis sebagai anggota. Kedua, penyeleksian arsip. Penyeleksian dilakukan oleh panitia berdasarkan JRA dengan melihat kolom retensi inaktif dan keterangan musnah. Jika retensi inaktif sudah habis dan keterangan musnah, arsip dapat dikategorikan sebagai arsip usul musnah. Ketiga, pembuatan daftar arsip usul musnah. Hasil penyeleksian dituangkan dalam daftar yang mencakup nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan arsip. Keempat, penilaian arsip. Panitia penilai melakukan verifikasi fisik terhadap arsip usul musnah dan hasilnya dituangkan dalam pertimbangan tertulis. Pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar arsip usul musnah rangkap 2. Berita acara ditandatangani oleh pemimpin unit kearsipan, pemimpin unit pengolah arsip, dan disaksikan oleh unit kerja bidang hukum dan pengawasan. Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan 3 cara: pencacahan, penggunaan bahan kimia, atau pulping. Tahapan ketiga adalah penyerahan arsip statis, yang dilaksanakan melalui 6 langkah. Pertama, penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah. Penyeleksian dilakukan dengan melihat kolom retensi inaktif dan keterangan permanen pada JRA. Hasilnya dituangkan dalam daftar arsip usul serah.
Kedua, penilaian arsip. Panitia penilai melakukan verifikasi fisik terhadap arsip yang retensi inaktifnya telah habis dan keterangan permanen. Hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis. Ketiga, pemberitahuan penyerahan arsip statis. Pimpinan pencipta arsip memberitahukan kepada Kepala Lembaga Kearsipan tentang penyerahan arsip statis, disertai pernyataan bahwa arsip tersebut autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Keempat, verifikasi dan persetujuan. Kepala Lembaga Kearsipan melakukan verifikasi terhadap daftar arsip usul serah dan memberikan rekomendasi serta persetujuan. Kelima, penetapan arsip yang diserahkan. Pimpinan pencipta arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan diserahkan dengan mengacu pada persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan. Keenam, pelaksanaan serah terima arsip. Proses ini dilakukan oleh pimpinan pencipta arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan dengan berita acara, daftar arsip usul serah, dan fisik arsip. Demikianlah tahapan penyusutan arsip yang terdiri dari pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis. Terima kasih telah menyimak video petunjuk penyusutan arsip ini. Semoga bermanfaat untuk pengelolaan arsip yang lebih baik.